Halo sobat semuanya, berjumpa lagi dengan channel Ilmuwan Top. Dalam sejarah arkeologi, ada penemuan yang menantang pemahaman kita tentang masa lalu. Bayangkan bahwa sekitar 1,8 miliar tahun yang lalu, alam telah menciptakan reaktor nuklir yang berfungsi secara alami tanpa campur tangan manusia. Lalu, palu London yang terpendam dalam batu berusia jutaan tahun atau jam tangan Swiss yang ditemukan di makam dinasti Ming, yang menimbulkan spekulasi tentang adanya perjalanan waktu. Bagaimana objek-objek ini yang seharusnya tidak ada di zaman kuno bisa ditemukan? Penemuan lainnya termasuk Dropa Stones di perbatasan Cina dan Tibet, pipa Baigong di Gunung Baigong, serta genetik disk dari Kolombia yang menunjukkan pengetahuan biologi masyarakat yang sangat maju. Setiap penemuan ini membawa cerita yang memikat dan pertanyaan tentang bagaimana objek-objek ini bisa ada dalam konteks waktu mereka masing-masing, menggugah rasa penasaran tentang peradaban masa lalu yang mungkin lebih maju dari yang kita bayangkan. Pada video kali ini, kita akan menjelajahi untuk kalian 10 penemuan objek modern dalam dunia kuno yang telah memicu kontroversi dan debat ilmiah. Tapi sebelum masuk ke inti video, kita ingetin kalian jangan lupa like dan subscribe supaya kamu gak ketinggalan info-info bermanfaat lainnya ya guys. London Hammer. Penemuan London Hammer pada tahun 1936 di London, Texas oleh Max Hunt dan istrinya telah memicu kontroversi dan perdebatan ilmiah yang berkelanjutan. Pasangan tersebut menemukan sebuah batu aneh dengan potongan kayu mencuat keluar darinya di tepi sungai Red Creek. 10 tahun kemudian, anak mereka memecahkan batu tersebut dan menemukan kepala palu besi tertanam di dalamnya, menimbulkan pertanyaan tentang usia dan asal-usul artefak ini. Keunikan London Hammer terletak pada fakta bahwa palu ini ditemukan tertanam dalam batu yang diperkirakan berusia jutaan tahun. Kepala palu terbuat dari besi dengan kemurnian 96,6%, jauh lebih murni daripada besi yang biasa ditemukan di alam tanpa bantuan teknologi modern. Pegangan palu terbuat dari kayu yang sebagian telah berubah menjadi batu bara, menunjukkan usia yang sangat tua. Desain palu ini mirip dengan palu penambang dari akhir abad ke-19, menimbulkan spekulasi tentang asalnya. Penemuan ini telah memicu perdebatan antara para ilmuwan dan penganut teori kreasionisme. Kurt Bauch, seorang kreasionis terkenal, membeli palu ini pada tahun 1983 dan mengklaim bahwa palu ini adalah bukti dari peradaban prabanjir besar. Para penganut teori kreasionisme menggunakan artefak ini untuk menantang timeline evolusi yang diterima secara umum, berpendapat bahwa keberadaan palu dalam batuan berusia jutaan tahun menunjukkan bahwa manusia atau teknologi manusia mungkin telah ada jauh lebih awal daripada yang diperkirakan. Di sisi lain, para geolog memiliki penjelasan yang lebih rasional untuk fenomena ini. Mereka berpendapat bahwa batu yang mengelilingi palu ini terbentuk melalui proses konkresi alami, di mana mineral yang sangat larut dalam batu kapur kuno membentuk lapisan keras di sekitar objek dalam waktu yang relatif singkat. Proses ini mirip dengan bagaimana sumur petrifikasi dapat membentuk lapisan keras di sekitar objek dalam beberapa dekade atau abad, menjelaskan bagaimana sebuah palu modern bisa tertanam dalam batuan yang tampak tua. Penemuan London Hammer tetap menjadi salah satu artefak yang paling menarik dan kontroversial dalam sejarah arkeologi. Meskipun banyak spekulasi dan teori yang muncul, asal-usul dan usia sebenarnya dari palu ini masih belum dapat dipastikan dengan pasti. Penemuan jam tangan Swiss di makam Tiongkok. Pada tahun 2008, sebuah penemuan mengejutkan terjadi di sebuah makam yang tertutup rapat dari era dinasti Ming di Tiongkok. Tim arkeolog yang sedang menggali makam tersebut menemukan sebuah jam tangan mini berlapis emas dengan tulisan Swiss di bagian belakangnya. Penemuan ini menimbulkan banyak pertanyaan dan teori tentang asal-usulnya, mulai dari perjalanan waktu hingga perampokan makam. Penemuan ini terjadi di Shaanxi, Tiongkok Selatan, ketika tim arkeolog dan jurnalis sedang membuat film dokumenter. Saat mereka membersihkan tanah yang melapisi peti mati, sebuah batu jatuh ke tanah dengan suara logam.
Ketika diperiksa lebih lanjut, batu tersebut ternyata adalah sebuah cincin dengan jam tangan kecil di bagian depannya. Jam tangan ini memiliki ketebalan sekitar 2 mm dan jarum jamnya menunjukkan pukul 10.06. Yang paling mengejutkan adalah tulisan Swiss di bagian belakang jam tersebut. Jam tangan ini memiliki karakteristik yang sangat unik. Selain ukurannya yang kecil dan bentuknya yang menyerupai cincin, jam ini juga terbuat dari emas yang menunjukkan bahwa ini adalah barang mewah. Tulisan Swiss di bagian belakang jam menunjukkan bahwa jam ini berasal dari Swiss yang pada saat itu belum dikenal sebagai negara. Swiss baru didirikan pada tahun 1848, sementara makam tersebut berasal dari era dinasti Ming yang berasal pada tahun 1644. Jam tangan ini terbuat dari emas yang merupakan logam mulia dan tahan karat. Emas sering digunakan dalam pembuatan perhiasan dan barang mewah karena sifatnya yang tidak mudah teroksidasi. Selain itu, jam tangan ini juga memiliki mekanisme kerja yang rumit, menunjukkan bahwa teknologi pembuatan jam tangan sudah cukup maju pada saat itu. Namun, jam tangan mini seperti ini tidak umum ditemukan di Tiongkok pada era dinasti Ming. Jam tangan ini cukup sederhana, namun canggih untuk masanya. Jarum jam menunjukkan waktu yang telah berhenti pada pukul 10.06 yang mungkin terjadi karena kerusakan mekanisme internal atau karena jam tersebut memang sudah tidak berfungsi lagi. Penemuan ini menimbulkan berbagai teori dan spekulasi. Beberapa orang berpendapat bahwa jam tangan ini mungkin adalah bukti adanya perjalanan waktu, di mana seseorang dari masa depan secara tidak sengaja menjatuhkan jam tangan ini di makam kuno. Teori lain menyebutkan bahwa mungkin ada perampok makam yang meninggalkan jam tangan ini, meskipun tidak ada tanda-tanda perampokan atau kerusakan di makam tersebut. Ada juga yang berpendapat bahwa mungkin seekor hewan membawa jam tangan ini ke dalam makam. Meskipun penemuan ini menimbulkan banyak pertanyaan, hingga kini belum ada jawaban pasti tentang bagaimana jam tangan Swiss ini bisa berada di makam dinasti Ming. Penelitian lebih lanjut dan mungkin teknologi yang lebih canggih di masa depan mungkin akan membantu mengungkap misteri ini. Namun, untuk saat ini, jam tangan Swiss ini tetap menjadi salah satu misteri arkeologi yang paling menarik dan membingungkan. Dropa Stones. Pada tahun 1938, sebuah penemuan mengejutkan terjadi di pegunungan Bayan Har yang terletak di perbatasan antara Cina dan Tibet. Seorang profesor arkeologi Cina bernama Chi Putei memimpin ekspedisi yang menemukan barisan kuburan yang teratur. Di dalam kuburan tersebut ditemukan kerangka manusia yang memiliki tinggi sekitar 122 cm dengan tengkorak yang besar dan berkembang. Penemuan ini menjadi lebih menarik ketika tim menemukan serangkaian batuan berbentuk cakram yang dikenal sebagai Dropa Stones di dalam sebuah sistem gua terdekat. Batu-batu ini memiliki alur spiral yang unik dan diyakini oleh beberapa orang sebagai bukti keberadaan makhluk luar angkasa yang pernah mendarat di bumi ribuan tahun yang lalu. Dropa Stones merupakan serangkaian cakram batu kecil yang memiliki diameter sekitar 30 cm dengan lubang di tengahnya. Setiap cakram memiliki dua alur yang membentuk spiral ganda yang dimulai dari lubang di tengah. Di dalam alur-alur tersebut terdapat tanda-tanda yang menyerupai hieroglif yang hanya dapat dilihat dengan kaca pembesar. Batu-batu ini diperkirakan berusia sekitar 12.000 tahun dan ditemukan setengah terkubur di lantai gua. Karakteristik ini membuat Dropa Stones sangat unik dan berbeda dari artefak arkeologi lainnya yang pernah ditemukan. Penelitian lebih lanjut terhadap Dropa Stones menunjukkan bahwa batu-batu ini terbuat dari granit yang mengandung konsentrasi tinggi kobalt dan logam lainnya. Komposisi ini membuat batu-batu tersebut sangat keras dan sulit untuk diukir, terutama dengan teknologi primitif yang ada pada zaman tersebut. Penemuan ini menambah misteri tentang bagaimana batu-batu ini dibuat dan apa tujuan dari pembuatan mereka. Beberapa teori menyebutkan bahwa batu-batu ini mungkin pernah berfungsi sebagai konduktor listrik atau memiliki sifat-sifat elektromagnetik tertentu. Ada beberapa teori tentang asal-usul dan kegunaan Dropa Stones. Salah satunya adalah teori yang paling kontroversial bahwa batu-batu ini merupakan alat komunikasi atau catatan sejarah dari makhluk luar angkasa yang dikenal sebagai Dropa.
Menurut Sum Omnoi, seorang peneliti dari Universitas Beijing yang mempelajari batu-batu ini selama 4 tahun, tanda-tanda pada batu tersebut menceritakan kisah tentang pesawat luar angkasa yang jatuh di daerah tersebut dan membawa dropa ke bumi. Dropa Stones tetap menjadi salah satu penemuan arkeologi yang paling misterius dan kontroversial. Meskipun banyak teori dan spekulasi yang muncul tentang asal-usul dan kegunaan batu-batu ini, hingga saat ini belum ada penjelasan ilmiah yang pasti, guys. Pipa Baigong. Mount Baigong di Provinsi Qinghai, Tiongkok telah menarik perhatian dunia karena penemuan misterius yang dikenal sebagai Pipa Baigong. Penemuan ini pertama kali dilaporkan oleh arkeolog Tiongkok bernama Bayu pada tahun 1996. Bayu menemukan formasi pipa-pipa besi ini di dalam sebuah gua di Gunung Baigong yang terletak sekitar 40 km barat daya kota Delingha. Penemuan ini segera menarik perhatian ilmuwan dan media, terutama setelah dilaporkan oleh kantor berita Xinhua pada tahun 2002. Pipa Baigong memiliki karakteristik yang sangat unik, guys. Pipa-pipa ini bervariasi dalam ukuran, mulai dari sebesar jarum hingga berdiameter 40 cm. Pipa-pipa ini ditemukan di dalam gua dan di sekitar Danau Toson, sebuah danau air asin yang terletak sekitar 80 meter dari mulut gua terbesar. Beberapa pipa bahkan terlihat menonjol dari permukaan tanah di sekitar gunung. Analisis awal menunjukkan bahwa pipa-pipa ini terdiri dari 30% besi oksida serta sejumlah besar silikon dioksida dan kalsium oksida. Namun 8% dari komposisi pipa ini tidak dapat diidentifikasi oleh para ilmuwan yang menambah misteri seputar asal-usulnya. Selain itu, kandungan silikon dioksida dan kalsium oksida menunjukkan bahwa pipa-pipa ini telah mengalami proses geologis yang panjang. Beberapa teori konspirasi menyatakan bahwa pipa-pipa ini adalah bukti dari peradaban maju atau aktivitas ekstraterestrial. Kegunaan asli dari pipa Baigong masih menjadi misteri, guys. Beberapa teori awal mengusulkan bahwa pipa-pipa ini mungkin digunakan untuk tujuan irigasi atau sebagai bagian dari sistem pembuangan air oleh peradaban kuno. Penemuan pipa Baigong juga telah menarik perhatian wisatawan dan ilmuwan dari seluruh dunia. Pemerintah lokal Delingha telah mempromosikan Gunung Baigong sebagai objek wisata dengan memasang rambu-rambu jalan dan menyediakan pemandu wisata untuk mengarahkan pengunjung ke situs ini. Penemuan ini tidak hanya menambah daya tarik wisata, tetapi juga memberikan wawasan baru tentang proses geologis yang kompleks yang membentuk landscape planet kita. Pedang Ulfberht. Keajaiban teknologi Viking dari abad ke-9 hingga ke-11. Pedang Ulfberht adalah salah satu artefak paling misterius dan mengagumkan dari era Viking. Ditemukan pertama kali di Rogaland, Norwegia, pedang ini telah memukau para arkeolog dan sejarawan dengan teknologi pembuatannya yang jauh melampaui zamannya. Pedang ini diproduksi antara abad ke-9 hingga ke-11 Masehi dan dikenal dengan inskripsi Ulfberht pada bilahnya yang menandakan kualitas dan keunggulan teknik pembuatannya. Penemuan pedang Ulfberht pertama kali mengungkapkan sejarah yang kaya dari peradaban Viking. Lebih dari 170 pedang Ulfberht telah ditemukan di berbagai situs pemakaman di seluruh Eropa, menunjukkan sebaran luas dan pentingnya pedang ini dalam budaya Viking. Pedang-pedang ini seringkali ditemukan dalam kondisi yang sangat baik, memungkinkan para peneliti untuk mempelajari teknik pembuatannya dengan lebih mendalam. Pedang Ulfberht memiliki beberapa karakteristik unik yang membedakannya dari pedang lainnya pada masa itu. Pedang ini umumnya memiliki panjang sekitar 91 cm dan berat sekitar 1,2 kg. Bilahnya adalah tipe Wagshot X dengan dua sisi tajam dan sedikit meruncing di ujungnya. Inskripsi Ulfberht pada bilahnya dibuat dengan teknik yang sangat canggih, menggunakan batang besi tipis yang dipelintir dan ditembak ke dalam bilah yang panas. Pedang ini dibuat dari baja dengan kandungan karbon tinggi yang dikenal sebagai baja hypereutectoid. Baja ini sangat langka dan sulit diproduksi pada masa itu, menunjukkan bahwa pembuat pedang Ulfberht memiliki pengetahuan dan keterampilan yang sangat maju. Baja ini hampir bebas dari slag yang membuatnya sangat kuat dan tahan lama. Pedang Ulfberht bukan hanya senjata perang, tetapi juga simbol status dan prestis di kalangan Viking.
Hanya prajurit elit yang memiliki pedang ini, dan memilikinya berarti memiliki kekuatan dan keberanian yang luar biasa. Dalam pertempuran, pedang ini memberikan keunggulan besar karena kekuatannya yang superior dan ketajamannya yang luar biasa. Pedang Ulfberht memiliki signifikansi budaya dan sejarah yang mendalam. Pedang ini melambangkan keunggulan teknologi dan keahlian masyarakat Viking, serta menunjukkan jaringan perdagangan yang luas karena bahan baku baja Hyperion-Toktoid kemungkinan besar berasal dari India atau wilayah sekitarnya. Penemuan pedang ini juga memberikan wawasan berharga tentang kehidupan dan peradaban Viking, serta peran penting mereka dalam sejarah Eropa. Reaktor nuklir alami di Oklo. Pada tahun 1972, sebuah penemuan luar biasa terjadi di tambang uranium Oklo, Gabon, Afrika Barat. Para ilmuwan menemukan bahwa sekitar 1,8 miliar tahun yang lalu, alam telah menciptakan reaktor nuklir yang berfungsi secara alami tanpa campur tangan manusia. Uranium di lokasi tersebut memiliki kandungan uranium-235 yang lebih rendah dari yang diharapkan, menunjukkan bahwa reaksi fisi nuklir telah terjadi di masa lalu. Salah satu keajaiban reaktor ini adalah kemampuan mengatur dirinya sendiri, guys. Reaktor ini beroperasi secara on-off selama ratusan ribu tahun, menghasilkan daya rata-rata sekitar 100 kW. Proses ini terjadi karena air tanah berfungsi sebagai moderator neutron, memperlambat neutron yang dihasilkan selama fisi uranium-235, sehingga memungkinkan reaksi berantai berlanjut. Reaktor Oklo bekerja dengan mekanisme yang mirip dengan reaktor nuklir modern. Ketika air tanah membanjiri deposit uranium, neutron yang dihasilkan dari fisi uranium-235 diperlambat, memungkinkan reaksi berantai terjadi. Panas yang dihasilkan menyebabkan air mendidih dan menguap, menghentikan reaksi berantai. Setelah air kembali ke zona reaksi berantai dimulai lagi. Siklus ini berulang setiap beberapa jam, memungkinkan reaktor untuk beroperasi secara stabil dan aman selama ratusan ribu tahun. Penemuan reaktor nuklir alami ini memberikan wawasan baru tentang kemampuan alam untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan reaksi nuklir terjadi. Penemuan ini pertama kali diusulkan oleh Paul Kuroda pada tahun 1956 dan kemudian dibuktikan oleh Francis Perrin dan timnya pada tahun 1972. Penelitian lebih lanjut menunjukkan bahwa reaktor ini terdiri dari 16 titik yang pernah mengalami reaksi fisi, dan produk fisi yang dihasilkan tetap terikat dalam batuan, hanya bergerak beberapa sentimeter dari tempat asalnya. Penemuan reaktor nuklir alami di Oklo menulis ulang sejarah pemahaman kita tentang reaksi nuklir. Sebelumnya, manusia berpikir bahwa reaksi fisi nuklir hanya bisa terjadi dengan campur tangan teknologi modern. Namun, Oklo menunjukkan bahwa alam telah menguasai teknik ini miliaran tahun sebelum manusia. Reaktor nuklir alami di Oklo adalah salah satu penemuan paling menakjubkan dalam bidang geologi dan fisika nuklir. Penemuan ini tidak hanya mengubah pemahaman kita tentang reaksi nuklir, tetapi juga memberikan inspirasi untuk pengembangan teknologi nuklir yang lebih aman dan berkelanjutan untuk masa depan umat manusia. The Great Wall of Rockwall. Pada tahun 1852, 3 penambang bernama Benjamin Boyd Stone, Terry Utleywood, dan William Clay Stephenson menemukan formasi batuan yang kemudian dikenal sebagai The Great Wall of Rockwall saat mereka sedang menggali sumur di Rockwall, Texas. Penemuan ini memberikan nama bagi kota Rockwall dan memicu perdebatan panjang mengenai asal-usul formasi batuan tersebut. The Great Wall of Rockwall adalah formasi batuan yang membentang sepanjang 20 mil dan memiliki tinggi 7 lantai. Batuan ini terdiri dari lapisan-lapisan batuan mineral keras yang tampak seperti ditumpuk satu sama lain, menyerupai dinding buatan manusia. Beberapa bagian dari dinding ini tampak memiliki pola yang simetris, mirip dengan batu bata yang disusun rapi, yang menambah keunikan dan misteri formasi ini. The Great Wall of Rockwall terbentuk dari sedimentasi material seperti pasir, lumpur, dan air yang mengisi celah di permukaan bumi selama jutaan tahun. Proses ini menghasilkan apa yang dikenal sebagai clastic dikes, yang merupakan lapisan sedimentasi yang mengeras dan bentuk pola yang terlihat seperti dinding batu. Meskipun tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa dinding ini pernah digunakan oleh manusia purba, beberapa teori konspirasi menyatakan bahwa formasi ini mungkin pernah digunakan sebagai benteng atau struktur arsitektural oleh peradaban kuno.
Pada tahun 1970-an, arkeolog menemukan fosil tulang dan artefak di sekitar area dinding ini, termasuk bagian dari moncong atai Tylosaurus, reptil laut besar yang mendukung teori bahwa air memainkan peran penting dalam pembentukan dinding ini. Penemuan ini memberikan wawasan tambahan tentang kondisi geologis dan lingkungan di wilayah Rockwall jutaan tahun yang lalu. Meskipun bukti ilmiah kuat menunjukkan bahwa The Great Wall of Rockwall adalah formasi alami, beberapa teori alternatif tetap ada guys. Beberapa orang percaya bahwa dinding ini mungkin dibangun oleh ras manusia purba atau bahkan oleh raksasa. Berdasarkan laporan-laporan lokal tentang penemuan tengkorak raksasa dan struktur yang tampak seperti jendela dan pintu. Namun, klaim-klaim ini tidak pernah diverifikasi secara ilmiah. Pigmen biru Mesir. Egyptian Blue, pigmen biru sintetis tertua di dunia, memiliki sejarah panjang yang dimulai lebih dari 4.000 tahun lalu di Mesir kuno. Pigmen ini ditemukan secara tidak sengaja oleh para ahli kimia Mesir kuno sekitar 2500 sebelum Masehi, ketika mereka mencoba membuat pigmen biru yang tahan lama untuk menggambarkan dewa-dewa dan keluarga kerajaan mereka. Penemuan ini merupakan terobosan besar dalam dunia seni dan teknologi pada masa itu. Karena sebelumnya warna biru hanya bisa didapatkan dari mineral langka dan mahal seperti lapis lazuli. Egyptian Blue kemudian digunakan secara luas dalam seni dan arsitektur Mesir kuno, termasuk untuk menghias dinding kuil, patung, dan sarkofagus. Salah satu keunggulan Egyptian Blue adalah stabilitasnya yang luar biasa. Pigmen ini tetap cerah dan tidak memudar selama ribuan tahun, bahkan dalam kondisi lingkungan yang ekstrim. Hal ini disebabkan oleh struktur kimianya yang unik, yaitu kalsium tembaga silikat. Struktur ini memberikan Egyptian Blue ketahanan terhadap asam, basah, dan cahaya ultraviolet. Sifat ini memungkinkan para arkeolog dan sejarawan seni untuk mendeteksi keberadaan Egyptian Blue pada artefak kuno, bahkan ketika pigmen tersebut tidak lagi terlihat oleh mata telanjang. Penggunaan Egyptian Blue tidak terbatas pada Mesir kuno saja. Pigmen ini menyebar ke seluruh dunia Mediterania kuno, digunakan oleh bangsa Yunani, Romawi, dan Etruria. Di Romawi, Egyptian Blue dikenal sebagai caeruleum dan digunakan secara luas dalam lukisan dinding dan mosaik. Namun setelah runtuhnya Kekaisaran Romawi, pengetahuan tentang cara pembuatan Egyptian Blue hilang dan penggunaannya menurun drastis. Selama berabad-abad, rahasia pembuatan pigmen ini terlupakan. Egyptian Blue merupakan contoh dari teknologi yang tampaknya terlalu maju untuk zamannya. Kemampuan orang Mesir kuno untuk menciptakan pigmen sintetis dengan sifat-sifat yang begitu canggih pada masa ketika sebagian besar peradaban masih menggunakan pigmen alami sederhana, menunjukkan tingkat kecanggihan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mengejutkan. Fakta bahwa Egyptian Blue masih relevan dan bahkan revolusioner dalam konteks teknologi modern lebih dari 4.000 tahun setelah penemuannya, membuat pigmen ini menjadi anomali yang sulit dijelaskan oleh para arkeolog dan sejarawan. Genetic Disk. Penemuan genetic disk merupakan salah satu misteri arkeologi yang hingga kini masih menjadi perdebatan di kalangan para ahli. Artefak berbentuk cakram ini ditemukan di wilayah Kolombia, Amerika Selatan oleh seorang arsitek dan desainer bernama Jaime Guitierrez Lega. Meskipun tidak ada catatan resmi mengenai waktu dan lokasi pasti penemuannya, genetic disk ini telah menarik perhatian banyak peneliti karena keunikan dan kerumitan ukirannya. Cakram ini terbuat dari batu laidit, sejenis batuan sedimen laut dalam yang sangat keras dengan diameter sekitar 22 cm dan berat 2 kg. Para ahli memperkirakan usia genetik disk mencapai 6.000 tahun, menjadikannya artefak dari zaman prasejarah yang dikaitkan dengan kebudayaan Muisca kuno di Kolombia. Genetic disk memiliki ukiran-ukiran detail yang terdapat di kedua sisinya. Ukiran-ukiran ini menggambarkan tahapan perkembangan janin manusia dalam rahim, mulai dari sel sperma dan sel telur, proses pembuahan, hingga pertumbuhan embrio menjadi janin. Yang mengejutkan, beberapa ukiran tersebut menampilkan detail mikroskopis yang seharusnya tidak dapat dilihat dengan mata telanjang, seperti bentuk spermatozoa yang baru ditemukan pada abad ke-17 menggunakan mikroskop. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar tentang bagaimana peradaban kuno 6.000 tahun yang lalu bisa memiliki pengetahuan biologi yang begitu maju, bahkan melampaui teknologi yang ada pada masa itu. Menurut standar teknologi modern, membuat artefak dengan ukiran detail dari bahan seperti ini seharusnya sangat sulit.
bahkan nyaris mustahil. Namun faktanya, kinetic disk tidak hanya berbentuk utuh dan solid, tetapi juga memiliki ukiran-ukiran halus yang sangat presisi. Hal ini menimbulkan spekulasi tentang kemampuan teknologi tinggi yang mungkin dimiliki oleh peradaban kuno pembuatnya. Beberapa teori menyebutkan bahwa cakram ini mungkin digunakan sebagai alat pendidikan atau sarana penyimpanan pengetahuan tentang reproduksi manusia. Ada pula yang berspekulasi bahwa genetic disk merupakan bukti adanya kontak dengan peradaban maju dari luar bumi. Namun tanpa bukti konkret, fungsi sebenarnya dari artefak ini masih belum dapat dipastikan guys. Terlepas dari kontroversi yang menyelimutinya, genetic disk tetap menjadi objek penelitian yang menarik bagi para ilmuwan dan peneliti sejarah. Artefak ini menantang pemahaman konvensional kita tentang perkembangan pengetahuan dan teknologi manusia. Jika terbukti asli, genetic disk bisa menjadi bukti bahwa peradaban kuno memiliki pengetahuan yang jauh lebih maju daripada yang selama ini kita duga. Roda air kuno di Suriah. Norias of Hama atau roda air kuno di Suriah merupakan salah satu penemuan teknologi irigasi paling menakjubkan yang pernah ada. Diperkirakan dibangun lebih dari 2.500 tahun yang lalu, Norias ini telah menjadi simbol keajaiban teknik pada masanya dan tetap menjadi objek yang membingungkan para arkeolog hingga saat ini. Bukti paling awal mengenai keberadaan Norias di Hama ditemukan pada mosaik Bizantin dari situs Apamea yang berasal dari tahun 469 Masehi. Meskipun beberapa sejarawan berpendapat bahwa teknologi ini mungkin telah ada sejak zaman Romawi atau bahkan lebih awal. Keunikan Norias of Hama terletak pada desain dan ukurannya yang menakjubkan. Roda air raksasa ini dengan diameter mencapai 20 meter, untuk yang terbesar seperti Noria Al-Muhammadiyah, merupakan struktur yang mengagumkan baik dari segi estetika maupun fungsional. Bentuk khasnya yang menyerupai bintang dengan jari-jari yang disusun secara geometris, memungkinkan roda untuk menahan arus sungai yang kuat sambil tetap berputar dengan lancar. Kegunaan utama Norias of Hama adalah untuk mengangkat air dari sungai Orontes ke tingkat yang lebih tinggi, memungkinkan irigasi lahan pertanian dan penyediaan air bersih untuk kota. Sistem ini sangat penting mengingat topografi Hama yang berada di atas tebing sungai yang curam, membuat pengambilan air secara langsung menjadi sulit. Norias mampu mengangkat air ini hingga ketinggian 20 meter, cukup untuk mengaliri lahan pertanian yang luas dan memenuhi kebutuhan air penduduk kota. Selain untuk irigasi, air yang diangkat juga digunakan untuk kebutuhan domestik termasuk memasak air ke masjid-masjid, pemandian umum, dan rumah-rumah penduduk melalui sistem akueduk yang rumit. Sistem kerja Norias of Hama merupakan contoh brilian dari pemanfaatan energi alami secara efisien. Roda air ini beroperasi tanpa memerlukan sumber energi eksternal, sepenuhnya mengandalkan arus sungai Orontes untuk berputar. Prinsip kerjanya sederhana namun efektif. Arus sungai mendorong panel-panel kayu yang terpasang di sekeliling roda, menyebabkan roda berputar. Saat berputar, ember-ember yang terpasang di pinggir roda terendam ke dalam air sungai, mengisi diri mereka sendiri. Ketika roda terus berputar, ember-ember yang telah terisi air dibawa ke puncak putaran, di mana gravitasi menyebabkan air tumpah ke dalam saluran pengumpul. Dari sini, air mengalir melalui sistem akueduk yang rumit ke berbagai tujuan di seluruh kota dan lahan pertanian sekitarnya. Salah satu aspek yang membingungkan adalah tingkat kecanggihan teknisnya yang jauh melampaui era pembuatannya guys. Presisi dalam perhitungan hidrolik dan mekanik yang diperlukan untuk merancang sistem ini menunjukkan pemahaman matematika dan fisika yang maju untuk zamannya. Gua Cosquer di Marseille, Prancis. Penemuan Gua Cosquer di kawasan Calanque de Morgio, Marseille, Prancis oleh penyelam Henri Cosquer pada tahun 1985 merupakan salah satu penemuan arkeologi yang paling menakjubkan. Gua ini ditemukan pada kedalaman 37 meter di bawah laut dan berisi lebih dari 500 lukisan dan ukiran prasejarah yang diperkirakan berusia antara 27.000 hingga 19.000 tahun. Lukisan-lukisan tersebut menggambarkan berbagai jenis hewan seperti kuda, bison, rusa, singa gua, serta cap tangan dan simbol geometris. Lokasi gua yang berada di bawah permukaan laut membantu melestarikan lukisan-lukisan ini dari kerusakan akibat perubahan suhu dan kelembapan. Para seniman prasejarah menggunakan berbagai teknik dan bahan untuk menciptakan lukisan di Gua Cosquer, termasuk arang, oker merah dan hitam, serta alat-alat tajam untuk ukiran.
Teknik semprot menggunakan mulut atau tulang berongga juga digunakan untuk membuat cap tangan. Lukisan-lukisan ini tidak hanya menunjukkan keterampilan artistik yang tinggi, tapi juga memberikan informasi tentang fauna zaman es dan kemungkinan makna ritual atau spiritual dari simbol-simbol abstrak yang ditemukan. Keberadaan Gua Cosquare memunculkan banyak pertanyaan tentang seni prasejarah dan migrasi manusia awal. Lukisan-lukisan hewan laut seperti penguin dan anjing laut menunjukkan bahwa manusia prasejarah memiliki pengetahuan tentang lingkungan pesisir dan mungkin melakukan perjalanan jauh. Kesamaan gaya dan teknik dengan lukisan gua lain di Eropa menunjukkan adanya jaringan budaya yang luas pada masa itu. Para ahli juga memanfaatkan lukisan-lukisan ini untuk mempelajari perubahan iklim dan lingkungan selama zaman es terakhir. Saat ini, Gua Cosquare terancam oleh kenaikan permukaan laut akibat pemanasan global. Untuk melestarikan warisan budaya ini, para ilmuwan dan pemerintah Prancis telah melakukan pemindahan 3D dan membuat replika gua yang sangat akurat. Replika ini memungkinkan pengunjung untuk menjelajahi gua tanpa membahayakan situs aslinya. Penemuan dan penelitian Gua Cosquare memberikan kontribusi besar bagi pemahaman kita tentang kehidupan dan budaya manusia prasejarah, serta menyoroti pentingnya pelestarian warisan budaya dalam menghadapi perubahan iklim.